Hai semua, kembali lagi bersama saya Steve Pratama, dan kali ini kita berada di Jakarta, tepatnya di Bundaran HI untuk bercafeteria di hari Minggu. Karena saya memulai perjalanan kali ini dari duku atas, maka pertama-tama kita akan menemui arena skateboard. Ya, di sini ada tempat olahraga, ada juga tata peraturan yang harus kita taati demi kenyamanan dan ketertiban kita juga. Di sini terdapat beberapa macam permainan skateboard dari apa ya namanya itu ya, seperti naikan, turunan, ya pokoknya yang bisa dibuat mereka orang naik skateboard bisa loncat-loncat atau semacamnya lah. Dan untuk bermain di sini kita tidak dipungut biaya, jadi kalian yang mempunyai skateboard dan perlengkapan lainnya bisa saja langsung main ke sini dan membawa bersama masyarakat lainnya juga. Dan ngomong-ngomong, tempat ini juga terbilang baru karena belum lama ini juga baru saja dibangun dan diresmikan oleh Bapak Gubernur Bapak Anies Baswedan. Dan tidak semua kota mempunyai tempat area skateboard sendiri ya, terutama di tempat kelahiran saya di Semarang. Kemudian di samping area skateboard ada juga tempat untuk berfoto. Tempatnya cukup tinggi, terbuat dari baja, dan menurut saya tempat ini bagus ya karena mempunyai tap tangga yang unik juga dari kayu. Nama resminya sih area viewing deck. Jadi di sini kita bisa naik ke atas, kita bisa berfoto dan menikmati pemandangan Jalan Jenderal Sudirman dari atas. Dan di spot ini juga cukup ramai karena kita tahu sendirilah untuk masyarakat Indonesia kan, terutama mbak-mbak narsis yang hobinya upload story, upload foto di Instagram. Ini bukan tempat yang menarik. Tuh, bisa dilihat sendiri juga ramai orang berfoto di sini. Dan di sini juga mempunyai dua ketinggian, ada yang di bawah, ada juga yang di atas. Jadi bisa milih mau foto di bawah ataupun di atas. Sama-sama bagus tapi mempunyai view yang berbeda. Setelah puas berfoto, mari kita lanjutkan perjalanan. Tapi sebelumnya di bagian bawah ada juga taman yang cukup luas, mempunyai beberapa tempat duduk dan beberapa pohon yang masih baru ditanam ya, karena tempat ini juga masih baru. Lumayan buat melepas penat setelah berlari dari ujung ke ujung. Dan informasi saja, untuk Car Free Day di Jakarta ini juga mempunyai trek yang cukup panjang karena ini membentang dari Jalan Jenderal Sudirman sampai Jalan MH Tamrin. Nggak seperti Car Free Day di tempat lain yang hanya satu petak saja di alun-alun, tapi di sini panjang. Jadi dari ujung ke ujung jalan kita dapat melihat banyak orang berolahraga di sini. Namun seperti halnya Car Free Day yang lainnya, enggak melulu kita hanya dapat berolahraga di sini. Kita juga dapat berkreasi dengan cara yang lain seperti berbelanja, karena di Car Free Day ini terdapat juga beberapa spot-spot yang dibuka untuk menjual makanan. Jadi di Jalan MH Tamrin sendiri itu bersih ya, nggak ada jual makanan, hanya disediakan beberapa spot atau mungkin di trotoar tertentu saja atau di pinggir jalan seperti yang terlihat seperti saat ini. Di sini banyak juga orang jual makanan, pernak-pernik kecil, aksesoris, tas dan lain sebagainya. Lanjut lagi kita berjalan menuju ke Bundaran HI, dan di sini semakin ramai karena banyak juga orang yang lalu-lalang di sini. Ada juga yang membawa hewan peliharaan juga. Dan seperti yang saya bilang tadi, karena Car Free Day ini panjang, jadi mungkin ada terlintas pertanyaan, terus gimana nih ya kali kita jalan dari ujung ke ujung, capek dong. Tapi tenang saja, karena Armada Transjakarta masih dapat beroperasi selama Car Free Day. Jadi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, kita juga dapat menggunakan Transjakarta, nggak harus kita berjalan. Jadi siapkanlah e-money Anda untuk menggunakan fasilitas Transjakarta. Di samping itu juga untuk fasilitas lainnya seperti ambulan di sini tersedia juga. Jadi bisa ada kecelakaan atau mungkin hal-hal tak terduga lainnya, petugas dari ambulan siap membawa kita juga. Di samping ambulan juga ada PMI yang siap sedia, dan di samping PMI juga terdapat Satpol PP yang siap siaga menjaga di beberapa titik keramaian untuk menjaga ketertiban dan keselamatan kita juga. Ini juga merupakan poin plus karena setahu saya sih di Car Free Day lain juga jarang ada petugas yang berjaga. Ada sih, tapi nggak sebanyak ini.
Dan momen unik yang jarang kita temui di kafe di kota lainnya adalah ada beberapa kelompok orang yang jogging yang menggunakan kostum atau seragam yang sama, dan mereka menggunakan balon yang dijepit di pundak mereka. Itu lucu sih. Dan seperti kafe pada umumnya, di sini juga terdapat beberapa komunitas sepeda atau komunitas olahraga lainnya. Namun didominasi oleh keluarga yang niatnya bersantai melepas penat di hari Minggu. Ya, kapan lagi kan kita bisa menikmati Bundaran HI yang biasanya macet, banyak mobil. Karena memang juga saat hari biasa kita tidak bisa untuk naik atau jalan-jalan di jalan protokol seperti ini. Dan ngomong-ngomong juga, video ini saya ambil sebelum adanya wabah virus corona. Jadi ini 1 minggu sebelum pemerintah kota DKI Jakarta memberhentikan Car Free Day untuk beberapa minggu ke depan karena adanya virus corona. Oh ya, dan ketika kita berada di Bundaran HI, kita harus hati-hati karena di bagian Bundaran HI tidak ada pembatas jalan untuk melewati Transjakarta. Jadi tetap jaga keselamatan Anda karena sewaktu-waktu bis Transjakarta bisa lewat. Namun tidak usah khawatir karena Satpol PP juga bekerja keras untuk mengatur lalu lintas, sehingga jika ada busway atau kendaraan umum lainnya yang melewat, mereka akan dengan senang hati mengarahkan atau mengatur demi ketertiban dan keselamatan kita juga sendiri. Dan bagi kalian yang belum pernah ke Jakarta, mungkin penasaran ya Bundaran HI seperti apa sih di dalamnya, di bagian tengahnya. Ya, seperti inilah saya kasih gambaran bagaimana Bundaran HI. Ada kolam, ada pancuran, ada patung selamat datang. Jadi karena terletak di depan Hotel Indonesia, makanya disebut Bundaran HI. Namun sebenarnya patung yang ada di Bundaran HI ini adalah patung selamat datang ketika kita memasuki kota Jakarta. Dan ini adalah penampakan dari isi Bundaran HI yang berupa kolam dan air pancuran. Menurut saya, kafe di Bundaran HI ini kurang menyenangkan kalau membandingkan, tapi lebih di Semarang ya, karena di Semarang dia mempunyai beberapa taman yang gede, dia mempunyai spot-spot permainan, ada kendaraan yang bisa disewakan. Namun di Jakarta ini murni kita hanya bisa berolahraga saja, dan jika kita ingin membeli sesuatu juga kita harus menepi di tempat-tempat spot yang ditentukan, nggak bisa di segala tempat. Itu lumayan menyusahkan sih karena lokasinya juga berjauhan juga. Namun jika Anda ingin fokus berolahraga saja di minggu pagi, Cafe di Bundaran HI ini sangatlah cocok karena dia mempunyai trek yang panjang. Kalian bisa sepuasnya berolahraga dari ujung ke ujung, mau sepedaan, lari, jogging, bahkan senam pun juga ada. Dan demikian video dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa berolahraga di minggu pagi agar kita terbebas dari segala penyakit dan tetap sehat. Cafe di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.